Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhilla zilla wa zilla wa adlima wa udlama wa ajali jala alayya. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan iman dan keistiqomahan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita bisa melanjutkan kajian kitab Hayatus Sahabah. Pada pagi hari ini kita memasuki juz yang kedua halaman 358, yaitu wasaya Abi Bakar li Amr ibn al-As wa ghairihi radhiyallahu anhum. Wasiat Abu Bakar pada Amr bin As dan yang lain-lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Muallif atau pengarang kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada kita, juga ilmu beliau yang kita pelajari di dua negeri, akhirat dan di dunia yang kita sekarang singgahi ini. Wasiyah Abi Bakar li Amru id ista'malahu alal juyush ila sam. Jadi wasiatnya Abu Bakar kepada Amr bin As, id ista'malahu, ketika Abu Bakar mengangkat Amr bin As menjadi amil, menjadi pejabat di daerah Syam, atau menjadi panglima yang diutus untuk membebaskan Syam, alal juyush, untuk memimpin pasukan ila Syam, ke Syam. Kata ista'mala kadang-kadang digunakan di dalam bahasa Arab, khususnya untuk konteks kekuasaan ini, kadang-kadang merujuk kepada makna amil. Amil itu maknanya adalah pejabat di daerah. Tapi dalam konteks ini, karena konteksnya dengan juyush, maka amil di sini maksudnya adalah orang yang ditugaskan untuk memimpin pasukan. Akhraja Ibnu Sa'ad an Abdullah ibn Abi Bakar bin Muhammad bin Amr ibn Hazm qala. Ibnu Sa'ad dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm berkata, ajma'a Abu Bakar radhiyallahu anhu ayat mal juyush ila Syam. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an ketika itu hendak mengumpulkan tentara yang akan diberangkatkan ke Syam. Karena awwalu man sara min umalihi, di antara petugas atau pejabat yang ditugaskan pertama kali yang akan berangkat ke Syam itu adalah Amr bin As radhiyallahu an. Semoga Allah memberikan ridha kepada beliau. Wa amarahu, kemudian Abu Bakar memerintahkan kepada Amr bin As. Apa perintah Abu Bakar? Ayyasluka ala Ailah amidan li Palestin. Jadi beliau diperintahkan untuk menempuh jalan menuju ke Ailah dengan tujuan ke Palestina. Kita tahu wilayah Ailah ini yang kemudian di situ nanti ada perjanjian yang disebut dengan Al-Ahd Al-Umari. Jadi perjanjian yang diteken oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan penduduk Ailah ini yang kemudian nanti kalau kita lihat, mereka termasuk yang berada di lingkungan atau berada di dalam kota tua
Jadi kalau kita sekarang di Al-Quds, maka kita akan menjumpai ada semacam benteng. Benteng itu dibangun oleh pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Kira-kira panjang benteng itu atau luas benteng itu seluas 15 km kira-kira, ya, karena saya juga nggak pernah ngukur, ya. Tapi kita pernah masuk ke sana dan alhamdulillah saya sudah 2 atau 3 kali masuk ke Al-Quds, ya. Nah, di dalam kota tua itu berdiri gereja tua, yang di situ juga ada tempat yang konon dulu dipakai untuk melakukan penyaliban terhadap Nabi Isa alaihissalam. Di depan gereja tua itu ada masjid. Di masjid itulah yang kemudian dikenal dengan Masjid Umar. Itu ada perjanjian yang disebut dengan Al-Ahad Al-Umari, ya, ada Al-Ahad Al-Umari. Jadi bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menaklukkan wilayah itu, dan ketika itu Umar mendapatkan kunci, dan Umar punya kesempatan sebenarnya untuk sholat di dalam gereja, tapi Umar tidak mau. Umar sholat di depannya, dan tempat itulah yang kemudian didirikan masjid. Nah, ini kisah tentang Ailah dan Palestina. Jadi artinya bahwa Ailah itu sudah pernah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi tujuan, meskipun nanti kemudian akhirnya yang berhasil melakukan pembebasan itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi wilayah Al-Quds dalam hal ini termasuk diantaranya Palestina secara umum itu baru kemudian berhasil ditaklukkan pada zaman Umar, dan itu nanti terjadi setelah perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu setelah Abu Bakar. Abu Bakar tidak lagi menjadi khalifah, dan ketika itu ada Khalid bin Walid, kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan beberapa sahabat yang lain. Nah, jadi kalau kita membaca riwayat ini, artinya ini terjadi sebelum pembebasan Al-Quds. Kemudian wa kana jundu Amr alladhi kharaju minal Madinah salasata alaf. Tentaranya Amr bin As yang ketika itu meninggalkan Madinah jumlahnya sebanyak 3.000. Ya, jumlahnya sebanyak 3.000. Fihim nasun kasirun minal muhajirin wal ansar. Di dalam rombongan itu mereka terdiri dari kebanyakan adalah kalangan muhajirin dan ansar. Jadi pasukannya tidak banyak sebenarnya. Kalau kita lihat pada saat perang Mu'tah yang dikirim oleh Nabi itu kurang lebih juga segitu. Ya, konon ada yang mengatakan sampai 10.000 lah, tetapi pasukan yang dihadapi itu 100.000. Ya kan, berarti berapa kali lipat? 10 kali lipat. Ya, jadi pasukannya memang nggak pernah banyak. Tapi umat Islam itu jangan dilihat jumlahnya. Zaman dulu ya. Sekarang jumlahnya banyak. Dulu itu jumlahnya nggak banyak. Wong Haji Wada itu menurut riwayat itu hanya sekitar 100.000 Haji Wada. Jumlah yang ikut haji bersama Rasulullah SAW itu hanya sekitar 100.000. Nggak banyak 100.000. Ya, kalau kita lihat sekarang orang di tawaf di Masjidil Haram itu berapa, ya kan? Nah, sekali haji itu bisa 4 sampai 5 juta kalau wukuf di Arafah itu, ya, dibanding dengan zaman Nabi hanya sekitar 100.000, sedikit sekali, ya. Nah, itu pun sudah gabungan, karena Haji Wada itu gabungan dari mana-mana, ya, dari hampir seluruh Jazirah Arab mereka datang. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi jumlah pasukan tadi nggak banyak, 3.000. Kebanyakan mereka dari kalangan muhajirin dan ansar. Wa kharaja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yamshi ila janbi rakhilati Amr bin Al-As radhiyallahu anhu.
Nah ketika itu Abu Bakar keluar meninggalkan rumahnya, kemudian Abu Bakar berjalan menuju ke sebelah tunggangan yang dinaiki oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Wa yusihi, dan Abu Bakar ketika itu memberikan wasiat kepada Amr bin As. Apa wasiatnya? Wa yaqulu, wasiatnya mengatakan begini, ya Amru, wahai Amru, ittaqillah. Jadi selalu wasiatnya itu begitu. Ya, wasiatnya kalau ditujukan kepada panglima itu selalu begitu. Sejak zaman Nabi itu ittaqillah. Ya, jadi kalau khutbah Jumat ittaqillah, ya wasiatnya selalu begitu. Mengangkat pejabat selalu ittaqillah gitu. Jadi wasiatnya itu takwa, itu nomor satu. Ya, nggak ada wasiat yang lain. Ittaqillah dulu. Ittaqillah. Kenapa pakai ittaqillah? Saya sudah sering sampaikan. Takwa itu ada 4. Ya, takwa itu ada 4. Orang itu kalau tidak memenuhi 4 itu nggak layak disebut takwa. Yang pertama, orang itu takut kepada Allah. Jadi kalau dinasihati ittaqillah berarti dia harus takut kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Dia harus takut kepada Allah. Kalau dia tidak punya rasa takut pada Allah, nggak punya takwa. Ya, nah ini yang pertama. Yang kedua, ya al-amal bitanzil. Jadi al-khauf min rabbil jalil. Yang kedua al-amal bitanzil. Konsekuensi dari rasa takut pada Allah, maka apapun yang Allah perintahkan pasti dia akan kerjakan. Dia akan meninggalkan apa yang Allah larang, dia akan mengerjakan apa yang Allah perintah. Itu makanya Imam Nawawi mengatakan takwa itu apa? Imtithalu awamirillahi wastinabu nawahihi. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu namanya al-amal bitanzil. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa itu mesti, kata Sayyidina Ali, ar-ridha bil qalil. Apapun yang dia dapatkan dari Allah dia terima. Ya, mau dikasih enak dia terima, mau dikasih nggak enak dia terima, nggak pernah protes. Itu orang bertakwa. Jadi orang yang suka protes dengan apa yang Allah berikan itu, gambaran orang itu nggak bertakwa atau minimal kurang takwanya. Nah, gitu. Jadi kalau dia itu takwa kepada Allah, ridho dia dengan apapun yang Allah beri, mau enak mau nggak enak, nggak protes. Nah, ini ciri orang bertakwa. Yang ketiga, yang keempat apa? Al-istidad li yaumir rahil. Orang yang bertakwa itu dia sudah memikirkan, menyiapkan bagaimana dia nanti akan digiring, bagaimana nanti dia akan diminta pertanggungjawaban di pada mahsyar. Itu dia mikir. Nah, kalau dia ingat itu, maka dia nggak akan berpikir yang lain kecuali apa yang dia lakukan itu selamat dunia akhirat. Gitu. Ini kuncinya ya. Ini kuncinya. Makanya nasihatnya selalu itu, ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah. Takwalah kamu kepada Allah. Karena 4 itu. Jadi kalau orang itu punya ketakwaan pada Allah, insya Allah. Ya. Jadi kalau orang itu punya ketakwaan pada Allah, maka insya Allah dia selamat. Karena 4 tadi, ya terjaga semua. Nah, kemudian di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada Amr bin As sebagai panglima yang akan dikirim untuk ke Syam. Maka beliau mengatakan, ya Amru, wahai Amru, ya, ittaqillah fi sirri amrika. Kamu bertakwalah kepada Allah dalam perkara amrika, sirri amrika. Jadi dalam perkara yang tersembunyi, dalam urusan kamu yang tersembunyi. Artinya urusan yang tidak diketahui oleh orang lain, urusan yang hanya diketahui oleh kamu dengan Allah. Kamu harus bertakwa kepada Allah. Orang itu kan kadang-kadang baik kalau ketemu orang lain, tapi kalau di belakang kelihatan aslinya. Nah, ini orang yang bertakwa nggak begitu. Maka Sayyidina Abu Bakar mewasiatkan, ittaqillah fi sirri amrika. Kamu di belakang kamu harus bertakwa kepada Allah. Wa ala niyatika, baik itu dalam perkara sirri maupun dalam perkara alaniyah, dalam perkara yang terang-terangan kelihatan orang, kamu harus bertakwa kepada Allah. Itu. Wastahyihi, dan kamu malulah kepada Allah. Orang itu kalau nggak punya malu, kata Nabi, ini termasuk wasiat dari nabi-nabi terdahulu, bukan hanya Nabi Muhammad, wasiat dari nabi-nabi terdahulu. Di antara ya kalimat yang diwasiatkan oleh nabi-nabi sejak dulu itu apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu,
maka lakukanlah apa yang kamu mau. Maka orang itu kalau nggak punya rasa malu, apapun dia sanggup lakukan. Ya, apapun sanggup dia lakukan. Kenapa? Sudah nggak punya rasa malu. Nggak punya rasa malu. Ini, ya. Nah, karena itu malu itu adalah ciri dari ketakwaan. Salah satunya ciri dari ketakwaan itu kalau dia masih punya rasa malu. Gitu loh. Dan orang yang punya rasa malu itu diantaranya karena tadi disebutkan di situ wastahyihi, malukanlah kamu kepada Allah. Ya, malu kita ini sama Allah. Ya kan? Nah, ini. Jadi makanya ya, kalau orang itu sudah nggak punya rasa malu, ibaratnya udah rai gedek gitu ya. Ya, rai gedek ya, muka tembok ya, atau apalagi lah gitu ya. Ya. Nah, itu bukti bahwa orang itu sudah tidak punya ketakwaan pada Allah. Nggak ada itu takwa. Ya, jadi karena itu kalau orang itu punya ketakwaan pada Allah, pasti dia punya rasa malu. Nah, ini diantara wasiatnya Abu Bakar kepada Amr bin As, wastahihi, malulah kamu kepada Allah. Kenapa kita harus malu kepada Allah? Fa innahu yaraka, karena Allah itu melihat kamu. Allah itu melihat kamu. Ya. Wa yara amalaka, dan Allah melihat amalmu. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Jadi malu kita ini. Jadi Allah melihat kamu, Allah melihat amal kamu, makanya kamu malu sama Allah. Jadi meskipun Abu Bakar nggak melihat, Abu Bakar di Madinah, ya kan, pasukannya ini mau diutus kemana? Ke Syam. Syam dengan Madinah itu jauh, ya kan? Coba kalau tidak punya rasa malu kepada Allah, khalifah yang mengawasi dia ada di Madinah, kalau dia nggak merasa malu kepada Allah, nggak merasa diawasi oleh Allah, makanya Abu Bakar mengatakan fa innahu yaraka, Allah itu melihat kamu. Wa yara amalaka, dan Allah melihat amal kamu. Makanya orang itu, Pak, kalau melakukan amal, ini penting ya pembahasan riya, ikhlas dan riya itu. Dalam kitab Al-Kabair itu ketika kita membahas tentang riya, riya itu termasuk syirik kecil, tapi riya itu bisa merusak amal kita. Riya itu bisa merusak amal kita. Makanya amal yang dilakukan karena riya, ya, kalau mulai awal amal itu riya sampai akhir, maka amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau orang itu melakukan amal mungkin di tengah-tengah, awalnya ikhlas, di tengah-tengah dia riya, maka kalau dia sebelum dia menyelesaikan amal tadi dia bertobat kepada Allah, ya semoga Allah ampuni dosa riyanya tadi itu dan amalnya diterima oleh Allah. Sebab kalau dia nggak tobat, maka pasti amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Nah, ini bahayanya riya ya. Makanya kita melakukan amal ya semata-mata karena Allah. Itu penting. Karena Allah yang melihat amal kita. Wa qad ra'aita taqdimi iyyaka ala man huwa aqdamu sabiqatan minka. Katanya, aku mendahulukan kamu. Kamu itu tak dahulukan. Ya, alaman hum aqdamu sabiqatan minka, ketimbang orang yang lebih senior masuk Islam, lebih duluan masuk Islam ketimbang kamu. Wa man kana adamu ghina anil Islam wa ahlihi minka, dan orang yang lebih istilahnya itu dalam tanda petik Islam butuhkan ketimbang kamu. Ya, kenapa aku dahulukan kamu? Itu diantara cara Abu Bakar radhiyallahu an untuk menjelaskan kepada Amr bin As. Jadi kamu jangan merasa karena mendapatkan tugas atau mandat dari khalifah lalu kemudian berbuat semaunya, karena masih banyak orang yang lebih hebat daripada kamu, lebih senior daripada kamu, lebih dibutuhkan oleh Islam daripada kamu, tapi bukan mereka yang kami utus, kami dahulukan kamu ketimbang mereka. Maka ini adalah amanah, caranya begitu. Ini amanah, tolong jaga betul amanah ini, yang nggak sembarang orang mendapatkan amanah ini. Nah, ini nasihat Abu Bakar kepada Amr bin As. Kemudian apa kata beliau? Fakun min umalil akhirah. Kalau kamu jadi pejabat, jadilah pejabat akhirat. Nah, ini nasihat beliau. Karena menjadi panglima ini juga bagian dari pejabat, ya kan? Apalagi kalau dia punya jabatan tertentu misalnya gitu ya. Fakun min umalil akhirah. Ya, jadi jadilah kamu menjadi pejabat akhirat. Itu. Warada bima ta'mal wajhillah. Ya.
Dan pejabat yang ketika dia melakukan amal, ya, ketika kamu melakukan amal, bima ta'mal wajh Allah, kamu melakukan amal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wakun walidan liman ma'aka, kamu jadilah sebagai orang tua bagi orang-orang yang kamu pimpin. Menjadi pejabat itu begitu, ngayomi. Itu ngayomi. Jadi orang tua itu ngayomi, ya. Wala takshifannan nasa an astarihim, kamu jangan sekali-kali membuka tabir, ya, an-nasa dari manusia itu. Maksudnya apa? Ada hal yang perlu ditutup, ada hal yang tidak perlu disampaikan. Tidak semua yang kita tahu kita sampaikan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ya, jadi kafa bil mar'i kadiban, cukuplah seseorang itu dikatakan bohong. Ayu haddisa bikulli ma sami'a, dia menceritakan apapun yang dia dengar, apa saja yang dia dengar ceritakan. Maka orang seperti ini cukup disebut sebagai pembohong, sebagai orang yang bohong, kata Rasulullah. Maka kadang-kadang ada perkara yang, misalnya ada orang melakukan maksiat, katakanlah begitu. Kalau orang itu menyembunyikan maksiatnya, maka ketika dia melakukan maksiat dan kita tahu berduaan dengan dia, cukup antara kita dengan dia. Itu bagian dari menutup aib. Karena boleh jadi orang itu malu aibnya disampaikan kepada orang lain. Buktinya apa? Dia melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi. Kalau dia ahli maksiat, dia akan melakukan maksiat terang-terangan. Itu namanya orang fasik. Kalau orang fasik, maka tentu karena dia melakukan maksiat secara terbuka, maka kita tidak perlu menyembunyikan maksiat dia, dia sendiri yang membuka maksiatnya. Nah, ini bedanya. Nah, jadi kita harus tahu kapan kita harus menutup aib seseorang dan kapan orang itu aibnya dibuka karena memang dia sendiri yang membuka aibnya tadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah gambaran, ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Amr bin As kepada apa yang disampaikan Abu Bakar, ya, As-Siddiq tadi itu kepada Amr bin As. Jadi nasihat beliau diantaranya itu. Jadi apa yang perlu ditutup jangan dibuka, ya, karena itu adalah perkara yang harus disembunyikan. Waqtafi bi'alaniyatihim, cukuplah dengan apa yang tampak pada mereka. Enggak usah kamu orek-orek, enggak usah kamu korek-korek, enggak usah kamu bongkar-bongkar, enggak usah. Ya, apa yang mereka tutupi kamu tutupi. Ya, jangan dibongkar. Nah, ini. Nah, sekarang ini kan dengan apa namanya infotainment, orang suka sekali. Ya, apalagi kalau apa namanya ngikuti acara-acara begitu, ya kan, itu semuanya gosip, ya. Nah, kita ini kadang-kadang sibuk dengan gosip, ya, padahal gosip ini tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada manfaatnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara ciri baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang nggak ada gunanya. Nah, itu tadi termasuk di antara perkara nggak ada gunanya, menghabiskan waktu untuk mengikuti gosip. Ya kan? Nah, gosip ini kan sebenarnya sesuatu yang ditutup harusnya, tapi kemudian dibuka. Kenapa dibuka? Karena itu laku. Laku. Sekarang yang paling laku kan acara begitu, orang udah pusing. Ya, mikir COVID udah pusing, ya kan? Atau mikir apa namanya? Kadang-kadang jadi akhirnya suka cerita-cerita yang aneh-aneh kadang-kadang. Nah, jadi ini contoh. Kenapa kita tidak menghabiskan waktu dengan baca Al-Quran? Kenapa kita tidak habiskan waktu untuk zikir? Kenapa kita tidak habiskan waktu untuk sholat? Kenapa kita tidak habiskan waktu untuk melakukan ketaatan pada Allah? Kan lebih bermanfaat atau membaca buku, ya, daripada bengong di depan TV, ya, apa namanya ngikuti gosip tadi itu. Nah, ini perkara-perkara yang harusnya itu tadi disebutkan an astarihim, perkara-perkara yang ditutup tapi kemudian dibuka, ya. Makanya nasihat beliau tadi itu disebutkan waqtafi bi alaniyatihim, cukup dengan apa yang tampak saja, nggak perlu kamu korek-korek yang tidak tampak. Nah, ini nasihat beliau. Wa kun mujiddan fi amrika, dan kalau kamu ngurusi perkara maka seriuslah, mujiddan, seriuslah ngurusi perkara itu. Jadi jangan main-main kalau ngurusi perkara. Apa ukurannya serius? Orang itu kalau melakukan pekerjaan, kalau serius itu cirinya pertama, ketika dia melakukan pekerjaan dia punya tujuan, tujuannya tergambar, ya. Kalau kita mau bicara bangun masjid ya ada gambarnya lah gitu, ya. Kalau bangun nggak ada gambarnya itu berarti nggak, salah satu nggak serius itu. Nanti kan gambarnya apa bentuknya jadi nggak karu-karuan kalau nggak ada gambarnya.
Ya, jadi serius itu harus ada tujuannya. Tujuan itu tergambar. Ya. Terus kemudian dia tahu apa yang harus dilakukan. Ya, kemudian dia tahu bagaimana untuk mewujudkan. Dan perkara dia wujudkan tadi itu mungkin bisa diwujudkan, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ya, kalau kita bikin tujuan-tujuan itu mustahil, ya itu namanya nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi lakukanlah sesuatu yang mungkin. Ketika sesuatu itu jelas tujuannya, kita lakukan ya langkah-langkahnya, lalu kemudian kalau ada misalnya gagal atau berhenti, kita harus memikirkan plan A, plan B. Plan A nggak berjalan, harus ada plan B. Terus begitu sampai terwujud, itu namanya mujid, itu namanya serius. Kalau kemudian plan A gagal kemudian berhenti, itu namanya nggak serius. Itu ciri orang yang serius dalam beramal itu begitu. Ya, i'malu fasayarallahu amalakum, kata Allah. Kamu beramallah dan Allah akan melihat amal kamu. Itu tadi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu harus tuntas. Jangan gantung. Belum selesai sudah tinggal. Makanya Allah mengatakan fa idza faraghta fansab. Jadi kalau melakukan pekerjaan satu-satu, selesaikan satu baru kemudian yang lain. Terus begitu. Itu namanya bertahap. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Gitu. Jadi kita kalau mengerjakan sesuatu satu-satu dulu. Dan kemudian selesai baru mengerjakan yang lain. Wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu farghab, minta kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, jangan berharap pada manusia. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu timnya bongkar pasang, betul tidak? Itu manusia, karena itu jangan berharap pada manusia. Ya, maka Allah mengatakan tadi itu wa ila rabbika farghab, berharapnya hanya kepada Allah. Kalau Allah nggak gonta-ganti, ya Allah itu mah terserah kita. Ya, kalau kita istiqomah, Allah akan selalu bersama kita. Tapi kalau kita belok-belok, kita nggak istiqomah, ya itu artinya kita sendiri yang meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi begitu orang melakukan amal itu namanya serius melakukan amal. Makanya para sahabat itu nggak ada yang gagal. Nggak ada yang gagal, misi mereka selalu berhasil. Kenapa? Karena mereka serius. Itu cirinya. Kenapa Rasulullah SAW perang dan peperangan Nabi itu sekian puluh kali, ya, dipimpin sendiri oleh Nabi. Kemudian selebihnya dipimpin oleh para sahabat, hampir bisa kita katakan ya 99 sekian persen nggak ada yang gagal misinya itu. Ya, kalau ada 1-2 kasus yang kemudian dikhianati dan sebagainya, itu bukan karena misi tadi itu tidak dijalankan, ya, tapi karena ada pengkhianatan, ya, dan itu yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, penting ini, ya, orang melakukan amal itu. Nasihat Abu Bakar tadi, wa kun mujiddan fi amrika. Jadi ini untuk kita juga. Kalau kita melakukan suatu serius, insya Allah jadi, nggak akan ada yang nggak jadi. Jadi mau membangun rumah tangga serius, mendidik anak serius, yang membangun masjid serius, membangun sekolahan serius, jadi. Kalau kita mendidik umat serius, jadi. Ya, masalahnya kita sendiri yang nggak serius. Itu berjuang juga begitu. Kenapa nggak sampai? Kalau nggak serius, ya nggak serius. Pengen cepet. Itu yang terjadi, orang berjuang itu pengen cepet. Dia lupa yang menentukan berhasil dan tidak itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan cepet-cepetan. Ya, belum tentu yang kemudian dia belakangan itu kemudian dianggap gagal, tidak. Ya, karena yang penting tadi itu kita istiqomah. Ketika berjuang itu istiqomah dengan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kemenangan itu Allah yang memberi. Wa man nasru illa min indillah. Ya, kemenangan itu datangnya dari Allah. Makanya kenapa sahabat tadi itu pasukannya kok cuma 3.000? Ya, 3.000-nya sahabat itu bisa mengalahkan 100.000-nya orang kafir. Kenapa mereka kok begitu? Iya, karena mereka itu di belakangnya, ya, ada malaikat, di belakangnya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok mereka bisa begitu? Itu tadi. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Jadi orang-orang yang sudah mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat itu akan turun membantu mereka, menolong mereka. Meskipun sebagian mufassir mengatakan itu konteksnya nanti pada saat dikubur, tapi sebagian yang lain mengatakan tidak.
malaikat turun membantu mereka, dan itu dibuktikan oleh para sahabat ketika mereka perang. Cuma mereka nggak pernah banyak, tapi mereka selalu menang. Kenapa? Istiqamah. Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kenapa? Lawang kalau pasukan malaikat sudah turun, kalau pasukannya Allah sudah menurunkan bala tentaranya, apa kita takutkan? Ya, makanya saya selalu mengatakan, ya. Jadi kalau misalnya kita ini ngurusi urusannya Allah, misalnya kayak sekarang Bapak sekarang bangun masjid, ngurus urusannya Allah, nggak usah takut. Ya. Dananya nggak usah mikir dananya itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Urusan kita itu cuma bangun kok. Iya kan? Betul gak? Urusan kita itu cuma bangun, ya, macul, ngangkat ini itu urusan kita. Sama minta sama Allah. Nanti Allah akan turunkan dari jalan yang menghaitsu la yahtasib. Begitu keyakinannya. Harus yakin. Ya. Jadi kalau kita yakinnya sendiri setengah-setengah, lo terus piye Allah mau nolong kita itu? Kita yakinnya cuma setengah-setengah. Ya, Allah itu kan sesuai dengan keyakinan kita. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku itu ngikuti persangkaan hambaku kepadaku. Lah kalau persangkaannya setengah-setengah, lo terus piye? Ya kan? Nah ini akidahnya para sahabat. Lo para sahabat itu kalau perang itu logistiknya apa kayak tentara sekarang? Ya enggak. Mereka itu, coba perhatikan bagaimana perang Tabuk, bagaimana perang Khaybar, ya. Mereka itu sampai kelaparan karena bekalnya habis. Terus kok bisa menang? Ya itulah akidah. Bahkan ketika mereka itu sudah kelaparan, udah perutnya keroncongan, setelah itu kemudian muncul keledai yang disebut dengan al-himar al-ahliyah, itu kalau dalam hadisnya. Lalu kemudian mereka tangkap keledai itu, mereka sembelih keledai itu, mereka masak, mereka kuliti, mereka masak, sudah mendidih, sudah dagingnya sudah empuk, sudah mau dimakan. Rasulullah ngirim orang untuk mengingatkan mereka bahwa daging yang mereka makan itu haram. Daging yang mereka masak itu haram. Apa yang kemudian mereka lakukan? Langsung dibuang seketika. Buang seketika. Mau lapar, mau apa, nggak peduli, buang. Rasulullah sudah bilang haram, sudah. Gak peduli. Tapi subhanallah, karena akidah seperti itulah mereka kemudian akhirnya berhasil menaklukkan benteng Khaybar yang berlapis-lapis. Padahal apa? Mereka lapar. Ya, kenapa? Karena ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Ini rahasia iman. Ya, itu iman itu nggak bisa kadang-kadang ya memang nggak bisa dinalar, ya kan? Makanya kita itu kalau sudah urusan sama Allah tadi itu urusannya harus iman. Itu kalau kita terlalu menggunakan hitungan matematika, stres nanti. Ya kan? Rizki itu urusannya Allah. Ya, rizki itu urusannya Allah. Ya, ini yang harus kita yakini. Makanya di situ disebutkan dari wakun mujiddan fi amrika wastukil liqa idalaka tawala tajbun. Ya, kamu harus serius dalam ngurusi urusanmu. Dan kamu wastukil liqa. Dan kalau kamu bertemu dengan musuh, idalah kita, kalau kamu bertemu dengan musuh, kamu harus ustuk, harus jujur, harus benar. Jangan, ya, istilahnya kalau orang sekarang itu maju mundur, ragu-ragu, apalagi mencela-menceli, jangan. Ya, sudah. Ustuk al-liqa'a wala tajbun, kata Sayyidina Abu Bakar. Kamu jangan jadi pengecut kalau ketemu musuh. Ini Abu Bakar. Ya, kepada Amr bin As. Kemudian apa kata beliau? Taqaddam fil ghulul. Ya. Kalau ada orang yang melakukan keharaman, mendapatkan harta haram, memakan harta haram, maka kamu harus maju dan tangani. Wa aqib alaihi, dan kamu berikan sanksi. Wa idza wa'ata ashabaka fa'aujiz. Kalau kamu memberikan nasihat kepada sahabatmu, jangan bertele-tele. Nasihat yang simple, langsung bisa dilaksanakan. Jadi kalau nasihat muter nanti lupa poinnya. Ya. Jadi nasihat itu kuncinya simple. Ijaz. Ya, kalau dalam bahasa balaghah itu ada ijaz, ada itnab. Ya, jadi simple tapi maknanya kita sudah paham. Nah, itu nasihat. Ya. Kalau panjang itu namanya pidato. Ya. Nah, ini. Wa aslih nafsaka, kamu perbaiki dirimu.
wa tasluh laka ra'iyatuka. Kalau kamu perbaiki dirimu, kalau dirimu baik, maka rakyatmu akan baik kepadamu. Nah, jadi kalau ada pemimpin nggak baik, maka rakyatnya juga akan begitu. Kenapa? Karena rakyat itu adalah cerminan pemimpin. Itu cerminan pemimpin lah. Kalau pemimpinnya nggak taat hukum, pemimpinnya hukum istilahnya itu apa namanya, semaunya gitu ya, ya rakyatnya juga akan begitu. Kalau pemimpinnya itu disiplin, rakyatnya akan disiplin. Nah, begitu. Maka kita itu kalau memimpin harus kita perbaiki diri kita. Ya, kita ngajak orang lain untuk begini, kita harus begini, ya kan? Nah, itu baru nanti ikut. Ya, nggak ngajak orang lain, dia sendiri. Makanya Al-Quran mengatakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, ya, wa antum tatluna al-kitab. Apakah kamu ngajak orang lain melakukan kebaikan, ya, kemudian kamu melupakan diri kamu sendiri sementara kamu membaca kitab? Kata Allah, ya nggak boleh seperti itu. Jadi kalau kita apa namanya ingin rakyat kita baik, yang kita pimpin baik, maka kita harus baik. Itu nasihat Abu Bakar kepada Amr bin As. Kemudian nasihat yang kedua, ini juga masih kepada Amr bin As. Kitabuhu radhiyallahu anhu ila Amru wal Walid bin Uqbah. Wa akhraja Ibnu Jarir at-Tabari anil Qasim Ibnu Muhammad qala kataba Abu Bakar ila Amru wa ila al-Walid bin Uqbah radhiyallahu anhuma. Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad, beliau telah mengatakan kata Abu Bakar ila Amru. Jadi kalau tadi sebelum berangkat, Amru ini sebelum berangkat, ya. Kalau ini sudah berangkat, makanya beliau nulis surat, ya kan? Maka Abu Bakar menulis surat kepada Amru dan kepada Al-Walid bin Uqbah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Wa kana la nisfi min sadaqati qada'ah. Wa qad kana Abu Bakar syayya'ahuma mab'athahuma 'ala sadaqah. Jadi Abu Bakar ketika itu, jadi apa namanya? Ini kaitannya dengan sedekah, ya, Bani Quda'ah. Kemudian Abu Bakar ketika itu syayyahuma, jadi mengiringi mereka, mab'atahuma, tempat ketika mereka diutus ala sedekah untuk mengurus sedekah tadi. Wa awsakullu wahidin mimma biwasiyatin wahidah. Masing-masing kemudian diberikan wasiat dengan nasihat yang sama. Faqala, nasihat Abu Bakar kepada mereka, ittaqillah. Nah, ini. Jadi nasihatnya apa? Bertakwa kepada Allah. Fis sirri wal alaniyah. Nasihatnya apa? Bertakwa kepada Allah baik ketika fis sirri, ketika sendiri maupun ketika terang-terangan. Fa innahu may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Karena siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan solusi. Nah, ini dalam surat At-Talaq. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu ayatnya. Jadi ingat-ingat itu. Jadi kalau orang itu bertakwa, punya kesulitan apapun, nanti akan ada solusi. Tiba-tiba Allah kasih ide, tiba-tiba Allah kasih inspirasi, tiba-tiba Allah kasih, misalnya ada orang lain datang. Itu makhraja. Makhraja itu macam-macam. Ya, jadi makanya itu nanti kalau orang itu bertakwa kepada Allah, Masya Allah. Karena itu Al-Hasan Al-Basri mengingatkan, kenapa ketika beliau ditanya, kalau misalnya ada orang kesulitan rezeki, apa solusinya? Suruh banyak istighfar. Loh, orang sulit rezeki kok suruh banyak istighfar, apa hubungannya? Beliau mengatakan, ya karena orang yang beristighfar kepada Allah, ya, orang beristighfar kepada Allah, orang yang beristighfar pada Allah, Allah akan memberikan apa? Jalan keluar. Allah akan memberikan ketika dia mendapatkan ampunan dari Allah. Terus kemudian apa hubungannya dengan ketakwaan tadi? Kalau orang itu dosanya diampuni oleh Allah, ya, kemudian istilahnya kedekatan dia kepada Allah kuat, maka pada saat itu Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan menolong dia. Ya, Allah akan menolong dia. Makanya di sini disebutkan yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menganugerahkan pada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi rizki yang tidak disangka-sangka itu karena orang itu bertakwa. Gitu loh. Orang itu bertakwa. Ya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Jadi kalau orang itu bertakwa kepada Allah, Allah akan tebus kesalahannya.
Ya, wa yu'dim lahu ajran, dan Allah akan agungkan, Allah akan lipat gandakan pahalanya untuk dia. Nah ini, jadi Masya Allah, fa inna taqwallah khairu ma tawassa bi ibadallah, karena takwa kepada Allah itu adalah sebaik-baik ma tawassa bi ibadullah, sebaik-baik apa yang dijadikan wasiat oleh hamba Allah. Jadi kalau kita mau wasiat itu wasiat bertakwa. Makanya khotib itu selalu, dan bahkan takwa kepada Allah itu menjadi rukun dalam khutbah. Ya, takwa kepada Allah itu menjadi wasiat yang menjadi rukun dalam khutbah. Nah, itu di situ diantaranya. Innaka fi sabilin min subilillah, kamu berada di jalan, salah satu jalan dari jalan Allah. La yasauka fil idhan wal tafrid. Ya. Jadi jangan sampai karena berada di jalan Allah dari idhan itu, ya, melakukan tindakan yang hina. Ya. Jangan sampai ini, termasuk melakukan tafrid. Ya. Jadi sesuatu yang apa namanya melampau, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi, nah karena itu walal ghafla amma fihi qiwamu dinikum wa ismati amrikum. Demikian juga tidak boleh melakukan kelalaian terhadap apa yang menjadi pilar-pilar agama kamu dan isma amrikum, yang menjadi penjaga urusan kamu. Fala tani wala taftar, kamu jangan lunak, jangan lembek, kamu jangan lemah. Ini nasihat Abu Bakar kepada Amru bin Al-As dan juga kepada Al-Walid bin Uqbah tadi itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ini gambaran ya, karena seorang khalifah itu menjadi apa namanya wakilnya Allah di muka bumi. Ya, khalifah itu adalah wakilnya Allah di muka bumi. Makanya ketika seorang khalifah itu adil, itu adalah gambaran ya tentang bagaimana Allah. Salah satu gambaran ya, meskipun itu belum tentu keadilan manusia tidak akan bisa sempurna. Ya, kecuali ya dia kembali ya, artinya ketika manusia itu melakukan keadilan sehebat apapun, tidak ada yang bisa sempurna, tidak akan bisa mengalahkan atau menandingi ya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah karena itu apapun yang dilakukan ketika dia melakukan hukumnya Allah itu pasti adil ya, meskipun namanya manusia mesti ada kekurangan, itu pasti. Tapi kalaulah dia kurang, itu sifatnya manusiawi. Tapi kalau manusia itu sudah punya sifat kurang, lalu kemudian dia tidak berhukum dengan hukumnya Allah, gak akan bisa adil. Gimana mau adil? Wong adil itu datangnya dari Allah, ya kan? Adil itu datangnya dari Allah. Terus dia gak mau pakai hukumnya Allah, terus dari mana mau adil? Gak bisa, gak bisa, ya kan? Nah karena itu kalau kita mau adil, maka kuncinya harus kembali kepada Allah. Ya, bahwa yang menjalankan hukum itu manusia, iya. Ya, dan manusia itu ada kelemahan, iya. Tetapi itu masih jauh, ya, lebih adil. Seadil-adilnya hukum buatan manusia nggak akan bisa, ya, nggak akan bisa menandingi sekecil atau apa namanya besar hitamnya kuku itu dengan keadilan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, nggak akan bisa. Ya, karena hukumnya Allah, keadilannya tidak mungkin bisa ditandingi dengan apa namanya yang lain. Nah jadi ini gambaran yang kita bisa kaji pada kesempatan pagi hari ini ya. Jadi bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang khalifah ketika itu menjalankan hukum Allah, kemudian beliau memberikan wasiat takwa kepada panglima-panglima yang dikirim, termasuk pejabat-pejabat yang dikirim ke daerah ya. Nah ketika itu wasiat yang diwasiatkan tidak lain adalah wasiat takwa, karena ketakwaan inilah yang beliau sebutkan tadi itu ya, khairu ma tawassaw bihi ibadullah, sebaik-baiknya wasiat yang diwasiatkan oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wasiat yang lain yang lebih baik kecuali wasiat takwa. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu dan sekalian yang dimuliakan Allah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan sebelum kita tutup. Waktu sudah masuk waktu syuruk, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan. Fadhal, silakan.
Kalau tidak ada, saya kira cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadikan majelis kita menjadi majelis yang bermanfaat dan bisa kita amalkan, sehingga ilmu ini betul-betul akan membela kita, ya. Jadi ilmu itu bisa menjadi pemberat, akan mengadili kita, tapi juga bisa sebaliknya. Jadi para ulama mengatakan al ilmu hujjatun, al ilmu ya hujjatun alaika walalaka illa ma'umila bihi. Jadi ilmu itu akan bisa mengadili kita kelak di akhirat, kecuali ilmu yang diamalkan, ya. Jadi ilmu yang diamalkan itu ilmu yang nanti akan menolong kita, tapi kalau kita tidak mengamalkan, maka ilmu itu akan mengadili kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.